Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, keimanan untuk dapat menjalankan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan telah kita laksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini sebenarnya gilirannya Pak Ustadz Lulik, tapi beliau tidak hadir, mungkin ada kegiatan atau masih capek pulang dari tanah suci. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau kita isi saja dengan diskusi dalam rangka mengisi waktu sampai waktu syuruk dan menjadikan bagian yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada pagi hari ini, niat kita mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ridhonya. Ala hadiniyah wa kulinatun salihah wa barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagian para ulama menyampaikan bahwa setiap kita akhir membaca surat Fatihah, kita mengucapkan amin, karena menurut sebagian ulama bahwa surat Fatihah adalah doa. Oleh karena itu di akhirnya kita mengucapkan amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita coba, mungkin bisa juga gado-gado ya mungkin dalam diskusi ini. Oleh karena itu para jamaah mungkin bisa juga menyiapkan beberapa materi yang mungkin kita bahas bersama.
Salah satu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, kita mencoba ada suatu tematik di dalam Al-Quran, ada baik, ada buruk, juga kejahatan. Apa itu yang disebut dengan kebaikan? Mari kita lihat bahwa dasar-dasar dari kebaikan menurut Al-Quran, menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi jawil kurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wassailina wa birriqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yaitu yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa dengan penjelasan dari satu ayat ini kita bisa mengetahui bahwa ujungnya adalah takwa. Berbuat kebaikan ternyata begitu banyak ragamnya, sehingga dengan tuntunan dari Al-Quran ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ini, kita bisa secara terus menerus dengan sekuat tenaga kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bahwa suatu kebaikan itu sebenarnya tidak diukur oleh besarnya,
tidak diukur oleh banyaknya, akan tetapi sesungguhnya diukur oleh kontinuitas atau kebersinambungan yang mungkin dengan bahasa lain disebut istiqomah. Oleh karena itu, mari kita mencoba di dalam perjalanan yang begitu singkat ini, kita mencoba sedikit demi sedikit, akan tetapi kita bisa istiqomah. Semisal yang salah satunya kewajiban kita yang fardu, jadi walaupun sedikit waktunya cuma melaksanakan sholat itu wajibnya cuma 5 menit saja, tetapi kita bisa istiqomah menjalankan sholat fardu itu yang bagi laki-laki hukumnya wajib di rumah Allah atau di masjid yang tempat-tempat di mana saja masjid yang tersedia. Dimanapun kita berada, maka kita selalu mencari tempat atau masjid, tempat beribadah khususnya bagi laki-laki untuk mencari sholat berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus mencari sholat berjamaah? Karena ada suatu hadis atau Al-Quran, mungkin saya kurang ingat ya, tapi saya mengingat bahwa apabila kita sholat, bahwa sholat 2 orang lebih baik dari sholat sendirian gitu. Tapi kalau ada lagi yang bertiga, maka 3 lebih baik daripada sholat yang berdua gitu. Setelah terus itu berlanjut bahwa maka semakin banyak kita berjamaah, maka semakin baik pahalanya atau derajatnya. Oleh karena itu, maka tidak salah kalau kita berbondong-bondong berupaya untuk bisa sholat di Masjidil Haram, karena memang di Masjidil Haram sholatnya pahalanya lebih banyak, paling banyak di antara masjid-masjid yang lain atau tempat ibadah yang lain. Itu barangkali yang salah satu kenapa kita harus mencari yang terbaik, karena Allah memang menjanjikan dengan kita selalu berusaha untuk menyempurnakan ibadah ini, intinya bahwa Allah ridho terhadap kita. Begitu juga kita mencoba, misalkan kita bersedekah adalah berbagi baik kepada khususnya keluarga kita terdekat, tadi fakir miskin, orang-orang yang minta-minta, atau dalam perjalanan juga kita akan selalu dituntut untuk yang terbaik dan yang terbaik. Istiqomahnya mungkin walaupun cuma ya senilainya cuma bisanya 500 rupiah, keikhlasan yang ada di dalam diri kita, tapi itu istiqomah, insya Allah. Dulu pernah saya melakukan belajar ya, teorinya MLM ya. Dia itu nyangkul, jadi teorinya itu diberikan ilustrasi orang menyangkul membuat parit gitu. Cukup bagus sebenarnya itu, walaupun ada di tempat MLM, tapi metode itu diharapkan bahwa seorang sales itu atau penjual itu pantang menyerah gitu, sampai ketemu atau sukses membuat jalur air yang diharapkan di akhirnya itu mendapatkan suatu downline gitu ya, yang banyak sekali tanpa henti dia menyangkul terus. Sebenarnya itu satu ilustrasi, saya berpendapat satu ilustrasi yang menyatakan bahwa begitulah suatu perbuatan itu atau usaha itu harus istiqomah gitu, harus istiqomah, sehingga jangan lihat hasilnya gitu, tapi prosesnya itu begitu panjang. Tetapi panjangnya itu sejauh mana itu? Panjangnya itu adalah sejauh Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka dia bukakan bahwa fokusnya kita berupaya, fokusnya kita beribadah, maka insya Allah bahwa semua apa yang
kita lakukan sesungguhnya ada di dalam catatan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kalau tidak salah disampaikan ya bahwa entah siapa lupa lagi bahwa ada 3 gitu ya, 3 kriteria ikhlas itu gitu kan, atau TikTok barangkali ya saya menjamin bahwa ikhlas kita beribadah itu ada yang berdoa, misalkan kita berdoa sholatlah tahajud misalnya gitu kan, sholat tahajud, tapi kita masih mengharapkan ya Allah mudah-mudahan hajat-hajat saya dikabulkan gitu. Itu kan masih kita bergening dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bersedekah, ya Allah mudah-mudahan nilai 10.000 ini menjadikan berlipat ganda 10 kali atau 100 kali. Itu juga sebenarnya masih kita menghitung dari suatu perbuatan kita. Belum ikhlas menurut para ulama yang berpikirnya mungkin akan lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi bagaimana sebenarnya yang diharapkan? Maka segala sesuatunya jangan dipikirkan bagaimana hasilnya gitu. Karena sesungguhnya rezekinya sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia dibukanya? Ketika ridho Allah kepada kita gitu. Itulah yang lebih baik daripada ibadahnya menurut para ulama atau para mufassir dalam hal tersebut. Tapi tentunya kita tidak juga menyalahkan karena sebagai manusia biasa, kembali kita kan hidup ada rencana gitu kan, ada program, dan semua itu kata Allah maka berdoalah ya ud'uni astajib lakum gitu kan ya, maka berdoalah kepadaku gitu kan, seperti itu. Maka setiap doa itu akan kami kabulkan. Itu juga suatu harapan bahwa yang memang betul kita tidak perlu takut gitu kan, tapi kita harus berencana. Dengan perencanaan itu ya kan, bahwa ada di dalam Al-Quran disampaikan bahwa sesungguhnya aku tergantung prasangka umatku gitu. Maka siapa yang punya perencanaan besar, maka besarlah insya Allah apa yang dia dapatnya. Oleh karena itu di dalam masyarakat kita yang kita saat ini kita saksikan bahwa ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang lebih besar, ada yang paling besar. Maka semua itu akan terjadi secara sunatullah. Akan ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang paling kaya gitu. Ini tidak akan selesai selamanya gitu. Karena tergantung dari semua apa yang di dalam pemikiran masing-masing orang. Karena ada sering mengatakan orang diajak jalan-jalan ke kota dari kampung, melihat rumahnya gede-gede kan Pak ya. Apa ya kata mereka? Wah gila, rumahnya gede banget gitu. Terus mau nggak tuh di situ? Nggak mau gitu. Ternyata begitu dapat rumah kecil, ya rumah saya kok kecil ya. Rumah saya hanya sebesar garasi yang ada di kota tersebut gitu. Tapi usianya sudah tua. Akhirnya pendapatkannya, wah cuma segini. Baru ingat, oh iya, kenapa saya dulu ditawarin pemikiran bahwa mau nggak yang gede gitu. Dia mengatakan saya cukup segini aja gitu. Seperti itu. Maka tidak salah juga bahwa memang diberikan hak atau diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, silahkan berpikirlah sebaik mungkin, berpikirlah sebesar mungkin, sebagaimana yang telah saya sampaikan juga bahwa kan bekerjalah seperti kita seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi gitu kan, tapi maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir bagi ibadah kita. Itu barangkali yang mengantarkan kita
Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa segala kebaikan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fazlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma jaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah menyampaikan hal ini untuk mengingatkan kita. Sebagaimana kita ketahui adalah syaitan musuh yang nyata bagi kita semuanya. Maka selamanya syaitan akan selalu mengajak kita berbuat kejahatan dan berbuat lalai dari sepanjang perjalanan hidup kita. Kita ketahui setiap kita akan melakukan kebaikan yang tadi disampaikan di atas. Misalnya kita akan memberi yang terbaik, padahal di kantong masih banyak. Melihat yang minta-mintanya kok nggak santun gitu kan. Maka urung kita untuk menyampaikan yang lebih baik. Kita kecilkan saja kan gitu. Karena nilainya nggak sopan, nggak mengenakan kita gitu. Itulah setan, bahwa setan akan selalu mengajaknya yang jelek-jelek. Tapi juga tidak selamanya setan itu mengajak kita ke yang jelek-jelek. Misalkan seperti tadi, bahwa kita memberi akan besar menjadi dikecilkan saja. Yang meminta bantuan kepada kita harus menyenangkan hati kita. Tapi orang itu meminta kita untuk minta dibantu. Hal ini pada saat itu setan selalu seolah-olah mengajaknya untuk hal yang tidak baik. Tapi juga kita mengetahui bahwa setan juga mengajak kita itu pujian-pujian. Kalau sudah lepas dari kita bisa mampu melawan hal yang seperti itu, ternyata setan memuji juga. Wah, hebat kamu sekarang ini sudah bisa bersedekah dengan banyak, sudah lillahi ta'ala gitu. Akhirnya timbullah perasaan dalam diri kita, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa gitu kan, merasa bersyukur. Tetapi ternyata ada ria di dalamnya. Begitulah sepanjang hidup kita, baik tadi diajak satu yang rusak gitu kan. Setelah kita bisa berbuat baik, ternyata setan masih menumpangi diri kita untuk bisa berlaku perasaan yang ria dan bangga itu gitu. Kita seringkali diajak mungkin
kalau sudah punya cucu, berbangga-bangga dengan cucu kita dan anak-anak kita yang sudah berhasil. Itu juga perlu kita mawas diri agar hal tersebut sekecil apapun kita selalu berusaha untuk bisa menghindar dari rasa bangga dan ria itu, karena sesungguhnya ria dan bangga itu kesukaannya setan tadi. Tapi yang baik selalulah kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa berbuat baik terhadap kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mungkin itu yang kita selalu ucapkan. Karena bahwa semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat tadi mengingatkan kita bahwa setan akan selalu mendampingi kita untuk selalu sampai kita napas atau azal akan keluar atau ruh kita dari tenggorok, dari badan kita, dari jasad kita, setan masih juga mengganggu kita. Itu yang sering disampaikan oleh para ulama. Maka selalulah berlindung dan berlatihlah kita mengucapkan la ilaha illallah, bahwa siapa yang terakhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dahula jannah. Itu sering disampaikan oleh para ulama. Oleh karena itu mengucapkan la ilaha illallah satu karena Allah juga, dan bukan semata-mata akan hadir gitu kan. Tapi itu dia mengupayakan bahwa itu adalah suatu upaya kita. Maka kalau kita tidak belajar, tidak selalu berupaya, secara logika kita nggak kenal dengan kata-kata itu gitu kan. Maka kita belajarlah, kita mengucapkan zikir kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah. Maka sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Itu yang sering disampaikan oleh para ulama. Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini juga terdapat di dalam ayat lain di surat 3 ayat 134. Juga ayat 3, surat 3 ayat 148. Selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wizhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini sering disampaikan oleh Pak Ustaz Jul Kifli
fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Bagi Allah setiap umat ada kiblatnya sendiri, dan yang ia mengharap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini yang dimaksud tadi, salah satunya barangkali yang saya sampaikan di muka, bahwa setiap kita berada di mana saja, maka marilah kita kejar yang terbaik, salah satunya sholat. Maka kalau kita sholat di masjid, di kampung misalkan, carilah masjid yang terbesar, jangan ke musola gitu. Karena tadi itu bahwa kita akan mengumpulkan, Allah akan mengumpulkan kita, berarti Allah akan memanggil kita di mana saja. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita, maka selalu ya kita mau berbuat yang terbaik. Karena dengan berlomba-lomba melakukan perbuatan terbaik, maka merasa mudah-mudahan menjadi bagian yang Allah senangi dan bagian yang Allah harapkan, bahwa begitulah umat yang terbaik. Dimanapun dia akan selalu berbuat yang terbaik untuk Allah SWT. Karena sesungguhnya kita ini hanya disuruh beribadah. Karena itu tidak ada satu waktu pun untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Kata para mufassir, setiap melakukan ibadah maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka semuanya itu menjadikan ibadah kepada Allah SWT. Selain itu Allah SWT menyampaikan perintah tolong menolong di dalam berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walash syahral harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumi lan saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang haji dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram.
mendorongmu berbuat zalim kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dengan penjelasan ini maka sangat banyak perbuatan-perbuatan yang mendorong kita untuk berbuat tolong menolong di dalam hal keburukan. Ini sangat terkait dengan kehidupan yang sehari-hari kita laksanakan. Mungkin ada usaha gitu ya, menyampaikan bahwasannya bisnisnya bagus misalnya, tetapi di dalamnya ada banyak satu hal yang menjadikan nilai riba gitu. Maka orang dengan diberikan keuntungan yang besar, orang sesungguhnya banyak tertarik dengan hasil-hasil yang besar itu, sehingga akan berbuat tolong menolong, berbuat keburukan, bisa mungkin menipu, mungkin berbohong. Semuanya itu mendorong kita untuk berbuat kebohongan dan bertolong menolong dalam hal ini, tapi di dalam keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya Allah sangat menyukai perbuatan tolong menolong itu di dalam kebaikan. Maka seperti halnya kita saat ini berada di tempat yang mulia ini, tiada lain adalah tolong menolong antara teman yang bisa kita mendorong untuk selalu berbuat baik dan lebih baik lagi. Misalkan salah satunya adalah kita duduk di majelis ini sampai waktu syuruk, bahwa hadis di dalam satu hadis, maka siapa yang bisa melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, pahalanya adalah seluas bumi dan langit. Tapi apabila kita bisa sampai ke waktu syuruk, maka pahalanya seperti pahalanya haji dan umroh, sempurna. Hal inilah barangkali yang juga mendorong kita pada saat ini duduk di sini, didorong oleh teman-teman informasikan hadis ini, bahwa dengan waktu yang sangat singkat ini, tetapi berharap kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hal tadi, tolong menolong di dalam kebajikan. Kita memberi informasi yang baik berarti menolong mereka, mengajak mereka untuk berbuat baik. Maka dia tertolong dari suatu hal yang mubah, waktunya dipakai untuk ngobrol tapi di luar masjid, sementara waktu itu sia-sia. Lain lagi mungkin kalau masih muda yang memang masih harus tugas, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadi dengan bismillah dia akan menghidupi keluarganya. Tapi bagi ada yang memiliki waktu seperti kita ini, maka tidak lebih baik untuk kita bisa duduk di majelis ini. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa amal baik itu adalah untuk diri kita, untuk manusia sendiri, bukan untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa
innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Shadaqallahul azim. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku hanyalah seorang penjaga terhadap dirimu. Surat Yunus ayat 108. Yang terkait dengan hal ini banyak sekali ya. Jadi surat 17 ayat 7, surat 35 ayat 18, surat 41 ayat 46 dan surat 45 ayat 15. Tapi karena waktu jugalah yang tinggal sedikit lagi, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, bahwa apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk Allah dan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Maka kalau kita mengetahui setiap apa yang kita lakukan, setiap detik, setiap gerak, baik itu niat di dalam hati, ucapan dalam apa yang kita sampaikan, juga perbuatan, semuanya tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah sampai kita tergelincir, apalagi saat ini sosial media, medsos ada di tangan kita, maka itu perbuatan. Maka hati-hatilah dengan perbuatan yang kita lakukan, mengirim sesuatu yang kita tidak tahu, tidak melakukan tabayun apakah ini benar, tidak ada referensi bahwa kebenaran itu belum pasti. Oleh karena itu sangat mungkin kita berbuat keburukan, dan keburukan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah atau untuk orang lain. Juga apa yang kita niatkan, kita berprasangka kurang baik terhadap orang lain, terhadap siapapun, sesungguhnya Allah mencatat apa yang diniatkan oleh hari kita. Apalagi niat itu langsung diucapkan, maka terjadilah keburukan dari satu titik saja. Maka kalau kita lakukan bisa tiga-tiganya, maka sudah menjadikan tiga keburukan. Buruk dalam hati kita, buruk ucapan kita, dan buruk perbuatan kita. Maka berhati-hatilah kita di dalam hal ini, di dalam tiga hal ini. Maka dan itulah yang selama hidup kita itu adalah tiga, yaitu niat, ucapan, dan perbuatan, selalu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita akan melihat catatan itu di dalam timbangan mana, dari kanan atau dari kiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Buruknya, salahnya dari saya mohon maaf, dan kepada seluruh jamaah, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mari kita tutup kaji kita dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.